Perkenalkan, nama saya Lisa Anggonawia dengan NIM E1R0231126. Di sini saya akan menjelaskan tampilan web saya beserta codingnya. Sebelum saya menampilkan tampilan web saya, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu struktur coding di Visual Studio Code saya. Nah, jadi coding-coding saya ini tuh saya pecah menjadi beberapa file dan beberapa folder. Folder yang pertama itu namanya page, yang dimana isinya itu ada chart PHP, dashboard PHP, data PHP, produk PHP, dan statistik PHP. Nah, selanjutnya ada folder yang kedua, yaitu namanya upload. Nah, di sini isinya itu foto-foto yang digunakan di web saya. Nah, selanjutnya file yang ada di luar folder page dan upload itu ada function PHP, grafik JSON, header PHP, index PHP, kanan PHP, dan style CSS. Nah, ini untuk tampilan web saya. Jadi web saya itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian kiri, bagian sebelah kiri, dan bagian tengah, lalu bagian sebelah kanan. Nah, di bagian sebelah kirinya ini itu merupakan menu-menu kiri utama yang berisi dashboard, produk, dan keranjang. Nah, untuk codingnya itu kita menggunakan Visual Studio Code. Untuk codingnya ini itu saya menggunakan HTML, yang dimana titelnya ini itu saya gunakan variabel PHP. Lalu saya juga menambahkan viewport, yang dimana fungsinya ini itu untuk menyesuaikan layarnya jika dibuka di HP dan jika dibuka di laptop. Lalu saya juga memanggil style CSS-nya untuk tampilannya, baik itu warnanya ataupun tampilannya. Selanjutnya saya juga memanggil chart JSON untuk membuat grafik nantinya. Tapi untuk membuat grafiknya itu saya bakal bahas di belakangan. Nah, lalu di setiap menunya tadi yang ini, yang dashboard, produk, sama keranjang ini itu punya link dengan parameter M di URL-nya. Jadi kalau misal kita mau klik dashboard, parameter M-nya ini tuh berubah jadi dashboard. Terus kalau misal kita mau klik produk, parameter M-nya ini tuh juga bakal jadi M sama dengan produk. Terus begitu juga kalau kita misal klik keranjang, parameter M-nya ini tuh juga bakal berubah jadi M sama dengan chart gitu. Sesuai dengan nama file yang kita namain di Visual Studio Code-nya. Nah, nanti nilai parameter M-nya ini itu yang bakal dipanggil atau yang bakal dibaca sama indeks PHP-nya buat nampilin halaman yang sesuai sama yang kita klik gitu. Nah, kita lanjut ke indeks PHP-nya. Nah, indeks PHP-nya ini itu adalah fungsinya sebagai pengatur tampilan halaman. Nah, jadi kalau misal kita mau klik produk, itu nanti kontennya bakal konten produk. Kalau misal kita klik dashboard, kontennya bakal konten dashboard gitu. Begitu juga dengan seterusnya. Agar indeks PHP-nya itu bisa menampilkan konten sesuai dengan menu yang kita klik, caranya itu adalah dengan memanggil filenya. Nah, di sini saya memanggil beberapa filenya itu menggunakan fungsi require dan include. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini saya menggunakan require once, require, include once, dan include. Nah, apa sih bedanya keempatnya ini tuh? Jadi bedanya itu, kalau misal require ini itu berarti filenya itu wajib ada. Nah, kalau misal dia tidak ditemukan filenya, berarti di programnya itu nanti bakalan error gitu. Bakalan error dan berhenti. Terus kalau require once ini tuh sama dia kayak require, tapi filenya ini tuh cuma dipanggil satu kali. Tujuannya itu supaya dia tidak bentrok kalau ada semisal pemanggilan 2 kali atau pemanggilan ganda. Nah, kalau include ini digunakan untuk menyisipkan file. Tapi kalau semisal filenya tidak ada, webnya itu masih bisa jalan. Cuma ada tampilan warning aja gitu, peringatan. Terus kalau misal dia include once, itu juga sama kayak include, cuma dipanggilnya itu filenya cuma sekali. Di sini juga saya mau menjelaskan kenapa di sini garis miringnya 2 kali, yaitu page dan dashboard. Nah, di sini jawabannya itu adalah karena kan kita mau memanggil file dashboard kan. Nah, file dashboard ini kebetulan ada di folder yang namanya page. Jadi kalau misal kita mau ngambil kalau misal kita mau mengambil file dashboard itu, kita harus panggil dulu folder page-nya, baru kita bisa ambil file dari dashboard-nya itu. Jadi kita panggil dulu nama foldernya, jadi garis miring nama folder, garis miring
nama filenya gitu, garis miring page, garis miring dashboard. Nah, di sini kenapa dia function PHP, header PHP sama kanan PHP ini itu tidak di garis miring 2 kali dengan nama foldernya, karena di sini function sama header sama kanan PHP-nya ini itu posisinya itu sudah setara sama indeks PHP. Nah, kebetulan karena dashboard ini itu tidak setara dengan indeks PHP karena dia berada di dalam folder lagi, jadi kita panggil foldernya dulu baru kita panggil si filenya itu. Nah, selanjutnya di bagian kanan, di sini saya menambahkan informasi tambahan yang dimana isinya itu jumlah produk dan item di keranjang. Nah, ini penutup main lanjutan dari yang headernya itu. Nah, main di sini itu berfungsi untuk agar kontennya itu tetap di tengah gitu. Heading 3 ini HTML. P ini maksudnya untuk membuat paragraf. Di sini juga saya menggunakan PHP, di mana count itu digunakan untuk menghitung berapa banyak data yang ada di dalam session. Jadi count ini itu bakal ngitung berapa banyak data yang ada di session produk. Nah, kalau misal dia udah dapat berapa banyak data di session produknya ini itu, nah berapa banyak datanya ini tuh nanti bakal disimpan dengan nama jumlah produk. Begitu juga dengan count session card-nya ini tuh. Kalau misal dia udah dapat berapa banyak data yang ada di card-nya ini tuh, dia nanti bakal disimpan dengan nama item di keranjang gitu. Jadi kalau pengguna webnya itu mau nambah atau hapus produk, nanti angkanya itu juga bakal keubah otomatis. Nah, selanjutnya di konten dashboard, bagian yang ini dibuat menggunakan HTML, dan di sini juga ada statistik stok gudang yang dimana tabelnya dan data-datanya ini dibuat menggunakan data JSON, dan ini juga grafik menggunakan data JSON, dan di sini juga ada tampilan grafik statistik penjualan terlarisnya. Ini adalah coding untuk grafik JSON-nya, statistik stok gudang itu. Jadi, misal kita tambahin stoknya atau tambahin barangnya itu, nanti dia bakal ketambah sendiri di coding yang ini. Begitu juga kalau misal kita mau tambah di codingnya ini juga bisa gitu. Nah, kemudian pemanggilan data JSON itu ada di coding statistik.php-nya. Nah, ini adalah coding untuk memanggil data JSON-nya. Setelah data JSON-nya dipanggil, lalu diubah menjadi array menggunakan coding yang ini. Tujuannya adalah agar bisa ditampilkan dan diolah di halaman web. Data dari file JSON ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Nah, setiap barisnya ini menampilkan seperti nomor, nama barang, stok, dan aksi seperti edit dan hapus. Nah, kalau misal pengguna menekan tombol edit, baris tersebut berubah menjadi form input, sehingga data bisa langsung diubah. Nah, perubahan ini otomatis disimpan kembali ke file JSON-nya. Lalu, untuk menambah data barang yang ada di tabel statistik stok gudang itu digunakan coding yang ini. Nah, bagian ini itu membaca data dari form input, menambahkannya ke array, lalu menyimpan kembali ke JSON menggunakan file put content. Nah, untuk edit datanya atau edit barangnya sendiri, coding yang ini itu merupakan coding untuk memperbaharui nama dan stok beserta ID data. Nah, tergantung data mana yang bakal kita edit dan data mana yang bakal kita ubah. Kemudian untuk hapus barangnya, bagian coding yang ini itu adalah untuk menghapus data sesuai indeksnya, lalu menyimpannya kembali ke data JSON. Nah, semua proses ini berjalan tanpa menggunakan database, hanya file JSON sebagai penyimpanan data. Kemudian untuk grafik data JSON-nya di sini, coding yang ini itu merupakan coding nama barang yang bakal ditampilkan pada sumbu X-nya. Nah, sedangkan coding yang ini itu adalah coding jumlah stok yang bakal ditampilkan pada sumbu Y. Nah, di sini juga jenis grafiknya itu adalah bertype line, yang dimana line ini adalah merupakan grafik garis dengan label stok barang. Untuk grafik yang menampilkan statistik barang terlaris, nah filenya atau datanya ini tuh diambil dari file data.php. Nah, di mana data tersebut itu diolah menjadi 3 variabel. Yang pertama, variabel label untuk nama barang, yang kedua variabel sold untuk jumlah barang terjual, yang ketiga variabel stok untuk jumlah stok yang tersisa. Untuk tampilan coding grafiknya di sini ada di dashboard.php. Nah, grafik ini menggunakan chart JSON dengan type bar atau diagram batang. Dengan sumbu X-nya itu menampilkan nama-nama barang, dan sumbu Y-nya itu menampilkan angka atau jumlah penjualan dan stoknya. Dan di sini juga ada 2 label. Yang pertama itu label jumlah terjual sama label sisa stok.
Kemudian untuk tampilan menu konten produknya, di sini ada tambah produk, di sini juga bisa menambahkan file foto, foto produk-produknya. Lalu di sini ada edit, lalu di sini ada hapus, di sini ada beli. Nah, untuk codingnya sendiri di sini ada di function.php. Nah, bagian coding yang ini adalah coding untuk menambahkan produk. Nah, fungsinya itu adalah untuk menyimpan produk baru tentunya. Nah, saat tombol simpan ditekan, data dari form yaitu nama, harga, stok, dan foto yang dikirim lewat metode post, itu file fotonya disimpan di folder upload. Dan nama filenya dicatat seperti di session produk. Nah, bagian coding yang ini adalah coding untuk mengupdate atau mengedit barangnya. Nah, saat pengguna menekan tombol editnya itu, programnya akan mencari ID produk yang sesuai agar produk lama itu bisa diedit dengan produk yang baru. Setelah kita mengklik tombol update, nah datanya itu akan disimpan ulang kembali ke sessionnya. Ini adalah bagian coding untuk transaksi atau belinya. Nah, saat pengguna menekan tombol beli, form pembeliannya itu bakalan muncul. Nah, di situ kita bisa memilih jumlah barang, dan ketika ditambahkan ke keranjang, stok di data produk itu akan otomatis berkurang. Nah, barangnya yang kita beli itu juga akan disalin ke session cart. Karena di session cart itu tersimpan coding untuk transaksinya. Kemudian tampilan konten di bagian menu keranjangnya, di sini ada ubah, hapus, dan cetak struk. Nah, cetak struknya ini ada dua. Yang pertama cetak struk secara langsung dan download PDF. Nah, cetak struk secara langsungnya ini codingnya itu ada di chat PHP. Nah, ini adalah coding untuk cetak struknya. Nah, artinya di sini ketika kita klik tombol cetak struknya itu, fungsi JavaScript window print-nya akan dijalankan. Yang dimana fungsi window print-nya ini itu adalah bawaan dari browsernya yang tugasnya itu membuka jendela print secara langsung agar bisa dicetak langsung ke printer. Nah, untuk yang download PDF-nya ini itu codingnya ada di function PHP, yang dimana di function PHP ini itu codingnya mulai dari baris ke 152 sampai baris ke 205, di mana semua coding ini itu berfungsi untuk membuat laporan struk belanja dalam bentuk PDF, yang dimana PDF-nya itu berisi yang pertama tanggal transaksi, yang kedua nama tokonya, terus yang ketiga nama daftar barangnya seperti jumlah berapa yang dibeli dan subtotal berapa barang yang bakal dibeli. Terus yang selanjutnya itu adalah tampilan diskonnya dan pajaknya. Terus yang terakhir itu adalah tampilan total akhirnya atau harga total barang yang dibeli. Nah, ini adalah tampilan jika kita mengklik cetak struknya yang langsung. Nah, ini kita akan diarahkan untuk ngeprint lewat printernya secara langsung. Sedangkan jika kita klik download PDF-nya, ini maka dia itu langsung ke download. Nah, apabila kita buka, isinya seperti ini.